Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini kita bakalan masuk ke dalam bagian ketiga dan keempat ya pada isi chapter keduanya, dimana untuk POV-nya sendiri bakalan berasal dari karakter Ichinose Honami. Ya, mari kita memutar kembali waktu, tepatnya sekitar 30 menit sebelum penyergapan kelas C terjadi. Atau lebih tepatnya pada saat Kaneda mengaktifkan taktiknya yang membekukan posisi GPS seluruh siswa kelas 3B. Di saat itu, Ichinose baru saja menyelesaikan pemeriksaan menyeluruh terhadap tablet komandan yang dia terima dari pihak sekolah. Di sana terpampang peta pulau tak berpenghuni yang bersinar redup di hadapannya. Layar itu dipenuhi titik-titik dengan 4 warna masing-masing mewakili satu kelas, dan setiap cahaya berdenyut sesuai dengan jumlah siswa yang masih aktif. Untuk kelas D sendiri, memiliki ikon berwarna hijau dan bisa diketuk untuk menampilkan label nama para siswa dari kelas tersebut, sehingga ia dapat langsung memastikan identitas seluruh anggotanya. Namun 3 warna lainnya adalah titik merah, biru, dan juga kuning yang mewakili kelas saingannya di ujian pulau kali ini. Ya, tidak menampilkan apapun selain label kosong saat disentuh. Namun meskipun begitu, label kosong tersebut masih bisa diedit, di mana tablet itu memungkinkan pengisian teks secara manual. Artinya, jika ia berhasil mengetahui siapa pemilik sinyal GPS tertentu, nama orang itu bisa dicatat. Jika peran orang tersebut itu di dalam kelasnya diketahui, hal itu juga bisa dituliskan. Bahkan fitur itu bisa digunakan untuk menandai siswa yang pergerakannya terlihat mencurigakan. Kemudian akhirnya, Ichinose mengalihkan pandangannya dari tablet dan meletakkannya di atas meja. Ya, Ichinose meletakkannya tuh di atas meja lipat kecil di luar tendanya. Dan dengan alat komunikasi di salah satu tangannya, dia pun mulai berjalan perlahan mengelilingi area markas. Alasannya sederhana, ia ingin melihat sendiri siapa saja komandan dari kelas lain, dan dalam kondisi seperti apa mereka sekarang ini. Ya, dalam ujian kali ini, para komandan terikat oleh aturan yang ternyata sangat merepotkan. Mereka dilarang berbicara atau berkomunikasi dengan komandan lain dalam bentuk apapun. Bahkan jika ia ingin menghubungi Ayano Koji, dia juga tidak bisa begitu saja meminta Shimazaki untuk menyampaikan pesannya. Bentuk kontak seperti apapun itu benar-benar dilarang. Ditambah lagi, jarak antar tenda semakin memperburuk keadaan. Suara percakapan biasa dari komandan kelas lain hampir tidak terdengar sampai ke tempat komandan lainnya. Dan kalau mendekat terlalu dekat, akan terlihat seperti upaya untuk memulai percakapan. Resiko yang tidak bisa dia ambil, dan pembatasan ini tidak hanya berlaku untuk interaksi antar komandan saja. Memang benar-benar tidak mungkin ya, gumam Ichinose. Ya, para komandan dibatasi dalam zona yang sudah ditentukan secara ketat di sekitar markas. Dan tata letaknya memastikan bahwa meskipun berada di dalam batas itu, mereka tidak akan pernah bisa melakukan kontak langsung dengan siswa yang berada di lapangan. Bahkan jika seseorang siswa datang langsung ke markas, berbicara secara langsung dengan komandannya tetap tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, satu-satunya cara bagi komandan untuk menyampaikan instruksi atau informasi kepada VIP di kelas mereka adalah melalui alat komunikasi. Ya, saluran tunggal itulah satu-satunya bentuk campur tangan yang diizinkan bagi para komandan. Karena itulah sejak awal ujian, Ichinose melaporkan informasi dari tabletnya setiap 5 menit sekali. Apakah ada kelas yang bergerak mendekat? Apakah ada kemungkinan terjadinya bentrok lebih awal? Semua itu dia sampaikan karena memastikan risiko-risiko tersebut memang bagian dari tugasnya. Sebuah kewajiban yang jelas tidak bisa dihindari bagi seorang yang ada di posisi komandan tersebut. Tapi, ucap Ichinose. Ya, dari kejauhan sambil mengamati interaksi ketiga komandan lainnya, Ichinose menyadari ada sesuatu yang terasa berbeda. Kaneda, komandan kelas B, adalah satu-satunya yang tidak pernah berhenti berbicara melalui alat komunikasinya. Bahkan lebih dari itu, dia terus mengoperasikan tabletnya tanpa sedikit pun jeda, seolah-olah sedang dikejar oleh sesuatu yang sangat mendesak. Ya, jika hanya sampai di situ saja, mungkin Ichinose tidak akan terlalu memikirkannya. Namun meskipun berada di bawah tekanan seperti itu, Kaneda tiba-tiba saja sesekali terlihat mengangkat kepalanya dan menangkap pandangan Ichinose yang sedang memperhatikannya.
Ekspresinya tenang, biasa saja, dan hampir seperti bertanya tanpa suara. Ada apa? Menyadari hal itu, Ichinose membalasnya dengan senyum lembut dan lambaian kecil. Lalu Kaneda pun membalas dengan anggukan singkat, kemudian segera kembali menunduk ke arah tabletnya, dan melanjutkan percakapan dengan VIP yang berada di kelasnya. Ya, itu respon yang sepenuhnya wajar, namun terlalu wajar sampai terasa tidak wajar bagi Ichinose. Kemudian Ichinose pun kembali ke tendanya dengan langkah yang cukup pelan. Ya, begitu dia berada di luar jangkauan pandangan Kaneda, ia mengambil kembali tablet yang tadi dia letakkan di atas mejanya. Posisi kelompok kelasnya Ryuen persis sama seperti 5 menit yang lalu. Tidak, benar-benar tidak bergeser sedikit pun. GPS selalu memiliki tingkat kesalahan tertentu. Bahkan kelompok yang benar-benar diam biasanya tetap menunjukkan setidaknya satu ikon yang sedikit bergoyang di atas peta tersebut. Namun koordinat yang ia ingat sama persis dengan yang sekarang, sampai ke piksel terkecil sekalipun, di mana tidak ada satupun titik yang bergerak. Apakah Kaneda-kun sudah menghentikan GPS mereka? Kalau begitu, kenapa? Tanya Ichinose. Sebenarnya tidak perlu dipikirkan lebih jauh, alasannya sudah jelas. Mereka pasti menilai bahwa menggunakan kartu traf mereka yaitu full GPS jam sejak awal. Dan itu akan memberi keuntungan yang cukup besar bagi mereka. Sebuah rencana untuk menyerang kelas C yang posisinya paling dekat dengan mereka dan kemungkinan besar sedang tidak bergerak. Tentu saja kemungkinan ini belum pasti, namun lebih baik memperingatkan mereka tentang bahaya tersebut. Ya, dengan pikiran itu, Ichinose segera berpindah ke posisi di mana Shimazaki bisa melihatnya. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa memberi isyarat, bahkan tidak bisa menggerakkan bibirnya. Di mana semua itu merupakan pelanggaran berat terhadap aturan, dan Ichinose tidak mau dan tidak bisa mengambil resiko besar tersebut. Namun, dia menilai bahwa hanya harus menatap Shimazaki tidak bisa dianggap sebagai bentuk komunikasi. Jika ia ditegur, ia bisa mundur, namun jika pandangan mereka bertemu, mungkin Shimazaki bisa merasakan adanya urgensi. Sayangnya, perhatian Shimazaki tetap tertuju pada tabletnya. Ia sama sekali tidak mengangkat kepalanya. Sampai 1 menit berlalu, lalu 2 menit kemudian, Ichinose menunggu dalam diam, berharap ada kontak mata meskipun hanya sesaat. Dan hampir 5 menit kemudian, akhirnya Shimazaki mengangkat kepalanya untuk menegakkan lehernya yang kaku. Pandangan mereka akhirnya bertemu, dan walaupun hanya sepersekian detik, lalu Shimazaki kembali menunduk, sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Ichinose. Bagi dirinya, Ichinose adalah musuh, dan larangan berkomunikasi antar komandan adalah aturan yang jelas-jelas ingin ia patuhi tanpa sedikit pun melanggarnya. Percuma ya, ucap Ichinose kembali dengan pelan. Ya, tidak ada lagi cara bagi Ichinose untuk memperingatkan kelas C. Setiap upaya langsung beresiko membuat kelas D terkena penalti, dan terlalu lama berdiri di tempat itu juga membahayakan karena bisa menarik perhatian Kaneda. Terpaksa mengalah, ya Ichinose pun mundur dan kembali ke arah tendanya. Setelah itu, Ichinose menghubungi Kobashi melalui radio dengan nada tenang menekankan bahwa situasi masih stabil. Untuk hari pertama, dia menginstruksikan agar mereka menghindari konflik apapun dan sepenuhnya fokus pada jalannya ujian. Ya, Ichinose juga menjelaskan beberapa rute alternatif jika kelas lain mencoba untuk mengejar mereka. Kemudian 5 menit telah berlalu dan status GPS mulai diperbaharui, di mana kelas C yang dipimpin oleh Ayano Koji menunjukkan sedikit tanda pergerakan, tapi lokasi mereka belum berubah. Entah mereka sedang beristirahat atau sedang berdiskusi soal strategi. Bagaimanapun mereka belum bergerak. Sementara itu, kelas Ryuen tampak benar-benar membeku di GPS, tidak ada penyimpangan sama sekali. Seperti dugaanku, kalau dilihat dari waktunya, kelompok Ryuen seharusnya sudah mendekati Ayano Koji sekarang ini, ucap Ichinose. Ya, sebuah kejanggalan yang pasti akan segera disadari oleh seorang komandan jika itu adalah Ayano Koji. Ya, merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi tidak mampu untuk menyampaikannya. Perasaan tak berdaya itu terus menekan dadanya Ichinose. Kemudian Ichinose diam-diam mendoakan keselamatan untuk kelas C, dan karena kelas B sedang mengincar titik lemah kelas C secara langsung, pasti dalam ujian khusus kali ini di mana otak dan tubuh kelas berfungsi terpisah, memanfaatkan celah tersebut menjadi jauh lebih efektif. Dan menyadari bahwa komando Shimazaki akan menciptakan celah tersebut dan kelas B akan memanfaatkannya, Ichinose benar-benar terkesan dengan tingkat perhitungan kelas B tersebut. Mungkin tidak bisa dihindari bahwa kelas C akan diserang secara mendadak. Namun meskipun begitu, Ichinose masih tetap percaya selama ada Ayano Koji, mereka tidak akan hancur sepenuhnya. Lalu, Ichinose memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Jika kelas C menerima pukulan telak, mereka pasti akan dipaksa masuk ke dalam pertarungan yang berat. Dan dalam situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Ayano Koji? Ya, jawaban atas pertanyaan itu menuntunnya pada sebuah keputusan, di mana Ichinose segera menilai bahwa inilah saat yang tepat untuk mengangkat kembali soal aliansi. Lalu meraih alat komunikasinya dan berkata, "Dengarkan aku baik-baik," ucap Ichinose kepada salah satu VIP yang ada di kelasnya. Ya, agar kelas D bisa bergerak maju kapan saja untuk membantu kelas C, tidak. Lebih tepatnya, untuk membantu Ayano Koji, pikir Ichinose. Masuk ke dalam bagian keempat pada chapter keduanya kali ini, dan VOV kembali ke sudut pandang dari kelasnya Ayano Koji. Ya, ketika kami tiba di pinggiran markas di area F13, dan setelah mundur cukup lama menembus hutan, area terbuka pun terasa hampir tak nyata bagi kami. Karena begitu sunyi, kanopi perpohonan di atas mulai menipis, membiarkan sinar matahari hangat menjelang siang jatuh menyorotin rumput yang sudah terinjak-injak. Sambil tetap waspada, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi komandan dan memastikan situasinya. Terima kasih, informasi ini akan segera saya sampaikan ke Ayano Koji dan yang lainnya, ucap Shiraishi. Ya, mengakhiri pembicaranya dengan Shimazaki, Shiraishi menurunkan alat komunikasinya lalu perlahan mengangkat pandangannya. GPS seluruh anggota kelas B baru saja mengalami pembaharuan besar. Sepertinya banyak dari mereka sekarang berkumpul di F10, berpindah dari area C11 tempat mereka sebelumnya berada, jelas Shiraishi. Itu berarti efek taktik tersebut sudah berakhir. Dan bersama dengan itu, penutup mata yang selama ini seolah membungkus kepala kami pun akhirnya kami lepas. Artinya juga, risiko penyerangan yang tak terlihat dari sekitar kami langsung menurun drastis. Lalu, 3 orang yang sempat berpisah tadi, yaitu Yano, Sawada, dan juga Tsukasaki, semuanya sudah dipastikan gugur. Sepertinya mereka terlalu mendekat ke F10 dan akhirnya ditumbangkan, lanjut Shiraishi. Di mana Hashimoto mengumpat dengan pelan, sambil berkata, "Tak bisa dihindari, tanpa VIP yang membantu mereka. Tapi tunggu dulu, apa maksudmu dengan banyak yang berkumpul di F10? Jadi itu tidak semuanya, jelaskan lebih rinci kepadaku," teriak Hashimoto. Ya, meski ditekan seperti itu, Shiraishi tetap tenang. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jawab Shiraishi sambil dengan tenang menggerakkan ujung jarinya yang ramping tersebut dan juga pucat ke atas sebuah peta yang terbentang. Kelompok utama kelas B yang tampaknya merupakan pasukan inti mereka terkonsentrasi di area F10 ini. Namun di sini, satu peta ke arah tenggara, ada kelompok lain dari sinyal GPS biru yang bergerak. Totalnya ada 10 orang, ucap Shiraishi. 10, Hashimoto mulai mendekat dengan matanya yang mulai menyipit. "Maksudmu mereka memecat tim kedua untuk mengejar kita?" tanya Hashimoto kembali. "Belum tentu," jawab Ayano Koji. "Jika memakai logika normal, bisa saja 1 atau 2 siswa mengejar kita secara impulsif, seperti yang dilakukan Kondo. Lalu VIP berserta pengawalnya pergi menjemput mereka. Tapi jumlah 10 orang menunjukkan mereka ingin menghindari terbongkarnya siapa VIP di antara mereka. Kalau hanya mengirim 1-2 orang saja, itu akan terlalu mencolok," jelas Ayano Koji. "Aku setuju dengan analisa Ayano Koji Kiyotaka," ucap Morishita yang mulai ikut berbicara. "Kalau mereka datang ke sana dengan bodohnya, hanya 1 atau 2 orang yang menjemput orang tersesat, itu sama saja seperti mengumumkan bahwa salah satu dari mereka adalah VIP," lanjut Morishita. "Jadi itu skenario yang paling masuk akal ya, tapi kita tetap tidak boleh lengah ya," ucap Hashimoto yang masih bersikap berhati-hati. "Mereka hanya bisa memakai full GPS jam 1 kali lagi, tapi individual GPS jam bisa dipakai 3 kali. Masih ada kemungkinan mereka sedang mengejar kita di sekitar sini," terang Hashimoto. "Itu kecil kemungkinannya," jawab Ayano Koji. "Rencana mereka berhasil karena ada 2 hal, serangan mendadak dan serangan skala penuh, di mana strategi dan kekuatan bertindak bersamaan. Tapi sekarang, meskipun mereka menghabiskan semua individual GPS jam untuk menyamarkan posisi GPS 3 orang dari kelas mereka, efeknya tidak akan bertahan lama. Selama mereka tidak bergerak bersama VIP, akan sulit bagi mereka untuk mengetahui posisi kita secara tepat," terang Ayano Koji. "Begitu ya, jadi akhirnya kita bisa sedikit bernapas lega," ucap Hashimoto yang tadi berteriak dengan suara serak sambil melarikan diri di tengah hujanan peluru cat. Ya, dia tampak benar-benar kelelahan, di mana dia menjatuhkan dirinya ke atas rumput karena lelah, dan anggota lainnya pun mengikuti dirinya. Ambruk ke tanah seolah-olah kaki mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menopang tubuh mereka.
Rasa lelah yang menumpuk terasa jelas terlihat di udara, di mana jumlah kami tinggal 18 orang saja. Hanya itu yang tersisa. Setengah hancur adalah ungkapan yang paling tepat, pikir Ayano Koji. 2 VIP, 1 analis, dan 15 penjaga. Dengan Nakajima yang sudah tersingkir, kami terpaksa mendorong Rokaku mengambil peran analis, yang berarti jumlah penjaga berkurang menjadi 14. Posisi pengintai juga kosong, tetapi untuk saat ini menjaga jumlah penjaga sebanyak mungkin adalah prioritas. Dalam kondisi seperti ini, mustahil bagi kami untuk menghadapi kelas lain secara langsung. Ya, kesalahan ini sepenuhnya ada padaku. Aku terlalu percaya bahwa jarak saja sudah cukup untuk mencegah musuh menyerang, sehingga membiarkan kelompok tetap diam terlalu lama. Sebuah bencana yang lahir dari kelalaian dan kesombongan pemimpin kelas C itu sendiri. Begitulah pertempuran ini akan dipandang, baik oleh anggota kelas kami maupun oleh mereka yang menyaksikan dari luar, pikir Ayano Koji. Nah, jadi itulah lanjutan dari isi volume ketiga pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan ya sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.